Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kita ketemu lagi di sesi kelas online saya. Kali ini kita pertemuan yang ke berapa? Kesekian ya? 4 atau 5 ya? 4 ya. Tapi kan kemarin waktu itu ada tanggal merah ya. Jadi kita sebetulnya ada hutang satu pertemuan. Maksudnya ada yang minggu keloncat gitu loh. Mm-mm. Jadi jumlahnya kalau saya kan ada ngajar yang kakak kelas itu udah 5 ya. Tapi kelas ini baru 4 kalau nggak salah atau 3 gitu ya. Empat, Pokoknya Pak. 4 ya. Artinya ada selisih satu dibanding kakak kelas. Mm-mm. Oke, kita akan belajar apa hari ini. Saya buka dulu catatannya. Saya pakai notepad aja hari ini. Materi nanti saya bagikan belakangan aja biar kalian nyimak. Kak, anggap aja ini papan tulis slide 1. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, kita coba klik F5, artinya ini pelajaran hari ini. Kita catatan. Oke, kita hari ini akan belajar tentang apa? Yang pertama, ingat teman-teman, di garis bawahi, kita akan belajar tentang PACS. Konsep PACS ini apa? Semoga nanti terkejar semua ya. Yang kedua, Daikom. Oke. Terus yang ketiga, Inasi BG. Kadang saya terlalu lama di satu menu ini apa topik kadang jadi lama. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa itu PACS, apa itu Daikom, apa itu Inasi BG. Mungkin asing atau ada yang pernah dengar? Kira-kira apa hubungan apa terminologi apa ini? Ada yang sudah pernah searching? Maybe. Apa itu? Apa ini? Ada yang tahu? Atau baru dengar pertama kali? Kalau baru dengar pertama kali, ya artinya kita sama-sama belajar di sini. Apa itu PACS? Sebenarnya PACS ini akronim ya. Jadi singkatan eh, dari namanya ini ada hubungannya dengan bau-baunya dengan IT nggak? Bau-baunya. Ada. Ya, tapi IT yang bagaimana? Apakah IT yang seperti apa? Jadi, Lebih ke gambar dia, Pak. oke, kalau ke gambar berarti P-nya adalah bacanya gimana? Picture. Oke, terus Picture. bacanya gimana? Picture kan? Picture ya, picture. Oke, yang pasti kalau ada S biasanya apa? Ujungnya. Saya kecilin dulu, minimal kalian tahu konsep dasarnya dulu deh. Ya kan? Kalau ada S biasanya apa sih? Sistem, Pak, biasanya. Yes. Dan tidak jauh dari itu karena sesuai dengan mata kuliah ini. Nah, yang menjadi guess atau pertanyaannya apa itu A dan C? Arsip, pengarsipan, kalau dalam bahasa Indonesianya arsiving, ya. Jadi gambar, pengarsifan, apa nih yuk kira-kira? Ini biasanya di sini ada N-nya. Dan karena dua sistem, ini konsep sebenarnya. Jadi gimana? Pengarsipan gambar, ya. Picture archiving. N dan huruf kecil ya. N sistem. C-nya apa nih? Tion. Communication, Pak. Communication. Kira-kira apa hubungannya dengan di bidang kesehatan?
sistem komunikasi. Jadi sistem apa tadi pengarsifan gambar dan sistem komunikasi. Sistem pengarsifan gambar dan komunikasi. Ya. Emang di bidang kesehatan ada ya yang berkenaan dengan gambar? Ada enggak? Ada Apa? ronsen, Pak. Radiologi, CT scan. Radiologi. Tadi ada teman yang bilang Ronsen gimana tulisannya? Rontegen, Rontegen, EJ, Rontegen, ron Rontegen, Pak. G, Pak. Apakah Ron seperti ini? Rontegen. ron Rontegen? E-nya, ya gitu, Pak. Röntgen, Ronsen bacanya ya. Ronsen. Terus apa tadi? Apa tadi? radiologi. CT scan. Oke, berarti konkret banget contohnya. Ada kata-kata scan. Apanya yang di-scan kira-kira nanti ya? Apalagi? Apalagi? Yuk, yuk wawasan kalian yang setahu kalian. USG, Pak. US, bacanya gimana? USG? USG apa? USG. 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 Jangan sok Inggris, Pak. Ya, monggo. Mau Indonesia juga nggak apa-apa. USG. Yang penting paham konsep. Apalagi? Mhm. Wah, apalagi yuk. Kalau ngomongin ini teman-temannya nih, kaitannya semuanya dengan gambar. Gambar apa? Gambar yang nanti kaitannya dengan tindakan. Tindakan apa? Tindakan di fasilitas kesehatan. Di mana? Iya, bisa di rumah sakit, di puskesmas, di klinik dan sebagainya yang memiliki alat penunjang dalam pelayanan kesehatan. Oke, 4 aja. Sebenarnya banyak ya. EKG, Pak. EKG, lagi apa lagi? EKG mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa elektrokardiogram, Pak. Ya, Iya. atau ECG. Terus apa lagi? MRI, Pak. M apa? MRI, MRI, magnetic resonance Medical Record imaging, Indonesia. Medical Record Indonesia. Apa lagi? fluoroskopi, Pak. Fluoro apa? Fluoroskopi. Fluoroskopi, skopi. Gini, gini. Iya, Pak. Atau Iya, gimana? Pak. Bentar, Pak. Salah ya? Fluoroskopi, Pak. Fluoroskopi. Fluoroskopi. Hmm. Fluoroskopi. Oke, apa lagi? Ada? Endoskopi, Pak. Endoskopi sebenarnya istilah umum. Endoskopi kebagian ya bisa sih. Ada yang in Indonesia, endoskopi. Nanti di rekam medisnya akan menggunakan bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya kalau sudah diserap. Karena di beberapa RME, rekam medis elektronik itu ada yang udah bahasa Indonesia. Di Hansa juga contohnya. Udah kayaknya. Oke ya, intinya kita akan ngomongin tentang PACS ini apa. Jadi PACS ini merupakan tadi yaitu sistem pengarsifan gambar dan komunikasi, sistem komunikasi dan pengarsipan gambar lebih tepatnya. Ya semacam konsep dalam pertukaran data terkait dengan alat-alat penunjang di fasilitas kesehatan gitu sih. Jadi kalau kita coba kutip yang dari jurnal ya, itu mengatakan seperti ini. Jadi PACS ini singkatan dari Picture Archiving and Communication System. Dia adalah sistem digital yang digunakan di fasilitas kesehatan untuk apa? Satu,
menyimpan. 2, mengatur. Selanjutnya untuk membagikan. Ya, membagikan apa? Dalam hal ini adalah image atau gambar ya. Jadi PACS ini eh, digunakan untuk menggantikan metode tradisional dalam penyimpanan media apa ronsen yang zaman dulu atau X-ray istilahnya ya. Tapi di ICD itu masih X-ray loh bahas terminologinya. Jadi kalau teman-teman pakai kata kunci X-ray ICD 9 ya untuk pengkodingan tindakan ini masih kata kunci litemnya pakai X-ray. Nanti subnya baru banyak gitu ya. Kalau dulu itu disimpan di film. Jadi teman-teman sudah pernah apa ya? Oke, saya coba carikan film roll film kamera roll oke. Kalian kan generasi Gen Z ya rata-rata ya kalau saya lihat. Pernah lihat benda ini? Pernah, Pak. Cuma kebuang kemarin. Pernah make? Enggak pernah, Pak. Terus kalau nggak pernah tapi pernah lihat, kalaupun nggak pernah make, belum pernah lihat, kira-kira fungsinya apa ini? Cuci foto enggak sih, Pak? Oke, cuci foto. Ya, ada hubungannya bener. Terus, jadi fungsinya apa ini? Ini adalah Berfoto, Pak. buat foto, betul. Ya, buat foto. Tapi yang kalau ini untuk kamera pocket ya, kamera genggam gitu kan. Intinya untuk mengambil gambar. Nah, itu poin garis bawahi. Jadi untuk menyimpan nanti media penyimpanannya dalam bentuk roll seperti ini. Nah, ini yang namanya film. Nah, dulu waktu masih konsepnya metode tradisional untuk ronsen atau X-ray itu masih menggunakan film-film. Jenisnya kurang lebih konsepnya seperti ini, cuman ukurannya ya gede. Ini kan karena untuk kamera genggam jadi kecil. Jadi awal saya ke RSUD Melawi itu film untuk ronsennya persis kayak kalian pernah lihat alat apa film ronsen sebetulnya masih ada loh di lapangan loh, masih banyak yang pakai, terutama di alat-alat lama ya. Nah, ini udah digitalisasi. Makanya tadi kalau diambil dari pengertian di jurnal ini adalah digital system menggantikan ini. Jadi teman-teman kalaupun tidak pernah make ataupun mungkin minim tentang alat ini ya lazim karena kalian kan nggak zamanin kecuali saya kan. Nah, kalau film untuk ronsen bendanya seperti apa? Kalau yang model lama film ronsen seperti lembaran-lembaran gitu, terus ada di ini ya. Nah, seperti ini. Pernah lihat kayak gini? Pernah, Pak. Nah, ini namanya film ronsen. Ya. Nah, jadi nanti ya fungsinya sama kayak memfoto, tapi yang difoto adalah tubuh manusia atau objek manusia untuk menggambarkan kondisi tubuh manusia untuk di apa ya namanya? Eksplorasi kondisinya kira-kira ada apa karena memang tujuannya untuk penegakan diagnosis atau tata laksana dalam medis begitu ya. Poinnya itu. Ini contoh dari teman-teman tadi. Jadi PACS ini sendiri merupakan eh, boleh dibilang kayak semacam apa ya? Transformasi dari manual. Ini kan manual sebenarnya teman-teman. Ini dicuci loh di kamar gelap persis kayak teknologi film zaman dulu kayak tadi yang saya gambarkan di kamera tadi ini. Ini kan caranya nanti dicuci. Makanya tadi ada teman-teman yang bilang cuci film ya. Nah, kalau yang cuci ronsen sama, itu di kamar gelap. Jadi nanti gambar filmnya diproses menggunakan zat kimia tertentu yang nanti istilahnya kalau bahasa awam kita adalah untuk mencuci gitu kan.
mencuci film gitu. Nah, dalam konteks PACS ini adalah singkatan dari Picture Archiving and Communication System. Skupnya adalah di bidang healthcare, fasilitas kesehatan, di mana dia secara ini digunakan sebagai sistem digital untuk menyimpan, ya. Di sini juga bisa untuk memanage atau mengatur juga bisa, Mengelola, Pak. mengelola boleh, karena nanti kan filenya gambar-gambar itu kan banyak ya. Kalau di RSD Melawi itu penyimpanannya nanti tahu nggak berapa? Karena dia adalah kalau file gambar itu ukurannya gede banget. Apalagi kalau CT scan. CT scan ini bisa bergiga-giga loh. Saat ini setahu saya ada 3 tera media penyimpanannya itu. 3 tera berarti berapa? Di PACS kami 3 tera. Kalau kalian 1 giga tahu? 1 giga itu berapa? Ukuran media penyimpanan 1 giga. Media penyimpanan. Kalian punya flash disk ukuran berapa? 1 tera, 1 giga? 30 Pak. 30 GB Pak. 30? Ada kepecahan 30. Berapa tadi? 12? 32 Pak. 32. 32. 32. 32 itu 32 Pak. berapa isinya? Ada yang tahu? 30.000 MB. 32.000 megabyte. Ya. Nah, kalau RSUD Melawi media penyimpanan untuk PACS di instalasi radiologi, RSUD Melawi memiliki media penyimpanan PACS-nya itu sebesar, berarti berapa nih? 3 kali 1000. Kalau ini adalah megabyte disetarakan dengan flash disk kamu, berarti kali berapa? 1000 kali 3.000 Pak. 3000 apa? 3000 MB? Ayo, berapa? Berapa MB? 5.000 Pak. 5000 dari mana? Itu dihitung yang benar. 3 juta. 3 juta ya? Ya, 3 juta MB ya. Bener nggak? Koreksi kalau saya salah. Berarti Betul, ini Pak. kan 3000 giga. Ini dikalikan 1000 MB. Jadi 3 juta MB. Kalau kalian mau di ini kan ya gini. Nah, sekali nyimpen file ronsen itu, misalkan kalian mau ngambil contoh yang mana nih? Yang radiologi kan biasanya ini rujukannya pada tempat ya. Radiologi itu di dalamnya ada ronsen itu sendiri atau X-ray ya. Terus nanti teman-teman tadi udah ngomongin CT scan. CT scan ini alat-alat ya. Berarti alat alat-alat radiologi. Pertama misalkan ronsen X-ray ini istilah umum sih, ya kan. Terus yang kedua misalkan CT scan, terus USG, ya memang di dalamnya itu banyak alat-alat yang semuanya teknologi. Misalkan ada EKG kadang ada di poli juga ada, MRI, terus fluoroskopi. Ini biasanya menggunakan fluorescent atau cairan tertentu, terus endoskopi, ya kan. Misalkan kita coba cari yang umumnya, kalau nanti ini ada namanya, kalau untuk gigi, panoramik ya, panoramik scan.
Nanti biasanya ini sebetulnya ronsen tapi khusus untuk gigi. Ya, panoramic scan. Misalkan kita cari yang ini boleh. CT scan itu, CT scan itu apa sih? Pernah lihat nggak, teman-teman? Pernah lihat ini? Atau pernah melakukan pemeriksaan CT scan? Pernah lihat ya, Pak? Oke. Pernah lihat tuh, Pak. Eh, beberapa hari yang lalu apa ya? Beberapa bulan yang lalu nih, kakak kelas kalian itu ngantarkan kakeknya. Jadi beliau perlu di CT scan di tempat saya bekerja. Jadi kebetulan saya ngantarkan. Nah, ini adalah alatnya. Kami punya alat ini. Nanti ada satuan-satuan ukurnya berapa slash. Kemampuannya itu dia berputar gitu kan. Jadi fungsinya dia untuk memindai atau men-scan tubuh manusia dari segala arah dengan presisi dan detail gitu. Jadi kalau saya lihatkan mungkin saya punya, ntar ya, eh, biar kalian langsung, kalau pengertian mah banyak, tapi kalau misalkan visualisasi, saya pikir lebih ingat teman-teman. Jadi saya itu kemarin itu masuk ke ruang CT scan untuk coba mensinkronkan dengan SIM RS, begitu. Implementasi SIM RS. Saya coba cari fotonya dulu ya. CT scan-nya itu kami sudah lumayan bagus karena ada spesialis. Kalau yang ngelola radiologi itu dokter apa? Spesialis apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Penyakit dalam, Pak. Penyakit dalam. Ada yang lain? Sambil saya nyari file. Selain penyakit dalam, yang bertanggung jawab terhadap instalasi radiologi siapa? Termasuk alatnya nanti CT scan. Oh ini dia. Ada yang tahu? Kalau kata dia tadi dokter penyakit dalam katanya. Apakah benar penyakit dalam? Ada yang mau nyanggah? Atau ada dokter lain jangan-jangan? Kalau saya kasih clue, ada dokter lain. Tapi pertanyaannya dokter apa? Ya. Dokter spesialis radiologi, Pak. Yes, jadi nanti ada namanya dokter, kalau dalam bahasa Indonesia ya, bla bla bla, namanya siapa gitu nanti, Esperad, radiologi, spesialis radiologi. Itu ya. Nah, kalau in Englishnya biasanya gini, radiologis, radiologis, berarti seorang ahli radioterapi. Nanti di salah satu kemampuannya adalah radioterapi nanti, radiologis. Kecilin ya. Oke. Saya lagi nyari alatnya malah kok lama ya. Mana nih? Terus kalau eh, tenaga kesehatan lainnya yang kerja di instalasi radiologi itu siapa? Yang menggunakan alat-alat ini siapa? Ronsen, CT scan itu siapa? Apakah perawat? Apakah bidan? Apakah seorang laborat analis kesehatan atau siapa? Ada yang tahu? Petugas Seorang laboratorium, radiologi. Pak. Petugas Oke, laboratorium. petugas radiologi disebut apa? Petugas, hah? Tugas Orang kalau lab rekam medis bukan, kan Pak. PMIK gitu kan? Tugas radiologi disebut apa? Ayo, teman kalian nanti nih jadinya. Ada yang tahu? Oke, ini udah ketemu. Oke, saya geser. Set. Nah, mana nih dia tadi? Oke, mungkin saya akan lihatkan. Ini real nih. Tapi nggak apa-apa, nggak ada nama pasiennya. Udah saya sensor. Uh, bisa kalian lihat? Bisa, Pak. Ya, coba tahan berapa menit. Kalian maksudnya perhatikan beberapa waktu.
Oke, dah memang pendek videonya cuma 16 detik. Coba tebak, kira-kira ini hasil radiologi, CT scan atau EKG atau hal lain? Scan tuh, Pak. Oke, kalau siapa? Pangestu bilangnya CT scan. Ada yang lain? Ada yang mau beda pandangan? Oke, betul. Ini adalah hasil output atau hasil pemindaian tubuh manusia di area apa nih? Kepala, Organ torak, organ kepala, Pak. Bahasa medisnya? torak, Bahasa, bahasa medisnya? toraks, Pak. Torak. Toraknya seperti ini ya? Masa torak? Ayo dia. Ayo teman-teman yang lain. Apa? Cool, Pak. Sekul. Tulisannya gimana? Tulisannya gimana? Ini. Ini. SC. Oh, kayak gini. Bukan, Ada? Pak. Bukan Ini. SKLL. Sekul ya. Ya, Sekul. Pak. Lebih tepatnya sekul bone. Tulang. Tulang kepala. Tulang kepala. Tapi menggunakan CT scan ini cukup menarik ya. Jadi ini saya nggak arahkan ke pasiennya, tapi ke arah komputer yang kebetulan lagi saya setting. Nah, ini adalah hasil output dari CT scan. Tuh. Ada satu lagi untuk visualisasi sebagai pengantar. Mana ya? Saya waktu itu sering nyeting di ruang radiologi, jadi sering berinteraksi dengan teman-teman. Oh, ini nih. Enggak. Nah, itu jadi saya bisa menggunakan alat ini namanya viewer atau penampil dari alat CT scan setelah di jepret ya, bahasa ini apa ya, di shoot ya, di shoot betul. Nanti akan menghasilkan image dengan kualitas tinggi, high resolution, lalu dianalisis untuk tata laksana observasi tenaga medis untuk mengetahui kira-kira ada masalah apa dan sebagainya gitu ya. Termasuk kalau kondisi sehat pun nanti akan dibuat kesimpulan. Itu ya. Menarik bukan? Kalau bidang kayak gini nih, kita nanti nih eh, seumpama ini disimpan di rekam medis elektronik bisa nggak? Bisa, Pak. Jadi rekam medis elektroniknya bukan hanya berupa Data. nggak gitu jawabannya. Maksudnya data itu tidak hanya berupa data Tulisan. rekam medis itu tidak hanya berupa Tulisan saja. tulisan saja, tapi bisa berupa Gambar Gambar. dan sebagainya. gambar, image dan sebagainya. Ya, jadi tulisan ya kan, image ya kan. Kalau yang tadi saya visualisasikan berupa video. Nah, ini nanti kategorinya multimedia sih. Kalau udah multimedia berarti nanti ada suara. Kalian misalkan nanti hamil yang cewek suatu saat kalau udah jadi bunda, lalu dilakukan audio apa namanya? Audiometri tapi untuk janin. Jadi detak jantungnya itu kerekam, kan ada alat khusus yang nanti mendeteksi kondisi bayi sehat enggak, detak jantungnya menggunakan alat khusus gitu ya, sounder ya, multimedia dan sebagainya. Jadi kalau selama ini kita paradigmanya kebanyakan tulisan, nah, tentunya kita akan berhadapan dengan banyak hal. Data RME nanti bisa image, media, multimedia dan multimedia malah ya. Dalam kurung multimedia aja deh. Oke. Ini terminologi. Sip. Satu lagi kalau tadi CT scan, kalau ini kira-kira apa?
Kalau tadi CT Ronsen, scan. Pak. Apa? Ronsen kayak Ini maksudnya. Ini kah? Atau jangan-jangan USG? ronsen. Perut kah tuh? Tulang, tulang. Tulang. Tulang dia. Ini tulang. Tulang Tulang kan? tulang dengkul. EKG dia, Pak. Bukan EKG. Ini Oh, ternyata bukan. ronsen, teman-teman. Ron, Hasil ronsen dari Ronsen, Pak. ronsen dari tulang tuh, Pak. dari bagian tubuh kita yang namanya nih. Tulang tuh kayaknya. Ya, tulang. Tulang tuh. Apa itu nih? Bacanya gimana? Keni, nih. Apa itu keni? Kni. Keni. Kni. Lutut, Pak, lutut. Lutut, dengkul. Dak lutut kaki gitu kan. Nah, ini nih. Apa lagi? Ya udah ya, itu ya untuk improvisasinya. Tadi saya sampai mana ya? Oke. Saya matikan dulu deh. Nah, ternyata kenapa kita harus belajar itu? Gini teman-teman, wawasan kita sebagai mereka medis itu nanti dihadapkan kepada hal-hal yang beririsan banyak hal dengan bidang kesehatan, tapi sifatnya lebih ke data. Nah, di ekosistem kesehatan itu, contohnya di Kementerian Kesehatan ada yang namanya Satu Sehat, di mana dia adalah sebagai platform yang menjembatani berbagai fasilitas kesehatan dalam pertukaran data, interoperabilitas, yang mana terkait dengan rekam medis elektronik, di mana di dalamnya itu banyak sekali seperti tadi ada elemen tulisan, data image, data video, ya kan, dan multimedia lainnya. Nah, khusus untuk kaitannya dengan PACS, Picture Archiving and Communication System ini ada istilah lanjutannya terkait dengan pertukaran data ini, yaitu disebut dengan terminologi yang perlu teman-teman ketahui namanya DICOM. Ini adalah standar baku yang dipakai di internasional yang kemudian diadopsi juga di Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi kita lihat tentang konsep dasar DICOM ini. Jadi seiring dengan semakin kompleksnya prosedur medis, semakin kompleks enggak teman-teman? Kalau tadi di pengantar, kalau ronsen dulu masih menggunakan media film, analog atau tradisional, sekarang sudah menggunakan komputerisasi. Nah, untuk komputerisasi ini ternyata kalau dari contoh-contoh yang Pak Noto tadi tunjukkan itu, kebanyakan manual atau udah digital? Digital. Sudah digital. Jadi teman-teman itu harus terwawaskan tentang dunia apa namanya ya, sumber data yang salah satu sumbernya ini dari fasilitas kesehatan yang terkait dengan alat-alat medis, yaitu tentang PACS ini, di mana nanti ada istilah sistem DICOM. Sistem DICOM ini latar belakangnya adalah seiring dengan semakin kompleksnya prosedur medis dan seiring berkembangnya kebutuhan menyimpan data rekam medis pasien dalam bentuk digital, ya kan? Sudah tidak lagi dalam bentuk, bisa sih di print, tapi majority atau umumnya atau kebanyakan itu sudah dalam bentuk digital, gitu ya. Nah, yang tentunya dikembangkan lah ya sistem yang diberi nama Electronic Medical Record sesuai dengan PMK nomor 24 tahun 2022. Itu adalah mandatory atau wajib, ya. Jadi teman-teman harus terwawaskan tentang istilah-istilah hal baru. Bisa jadi di antara teman-teman ada yang baru tahu, nggak masalah, tapi setidaknya kalian ada yang Pak Noto pernah bilang DICOM, Pak Noto pernah bilang PACS, Pak Noto udah pernah bilang tentang apa tadi, CT scan, tentang MRI dan sebagainya. Itu sebagai salah satu alat-alat kesehatan yang tentunya nanti akan menghasilkan data
yang kemudian skupnya terkait rekam medis elektronik yang kalian kelola, yang kita kelola datanya, gitu ya. Kalian bukan berarti nanti harus bisa menggunakan alat ini, enggak. Ini cuma menambah insight atau wawasan kalian, ya. Jadi kalaupun nanti kalian mengelola data, oh ya, saya tahu ini sumber datanya adalah dari pertukaran data DICOM. Oh, berarti dari instalasi radiologi, gitu kan. Nah, sistem yang dikembangkan terus ini tentunya sebagai kebutuhan akan sistem elektronik muncul akibat dari masalah pengarsifan. Tadi kan ada PACS. Apa tadi PACS? PACS singkatan dari apa tadi? Picture, Archive, and Communication System. Ya, sistem pengarsifan dan komunikasi ya. Eh, Sistem pengarsifan dan komunikasi gambar. Nah, jadi nanti image boleh. Nah, pengarsifan ini pasti kalau kaitannya dengan bidang rekam medis ya memang wilayah kita banget. Pengarsifan kan nanti ada penyimpanan, pengelolaan, menjaga, membuat analisis ya kan tentang data apa ya, data rekam medis, karena data rekam medis sendiri kan banyak banget di dalamnya. Seperti tadi teman-teman sudah ikut kontribusi menyebutkan tentang tulisan, gambar, video, suara bahkan suatu saat. Walaupun mungkin kalau suara saat ini lazim enggak sih pemeriksaan kalian suaranya disimpan? Kentut pasien itu direkam, tahu nggak kalian? Ada nggak yang kayak gitu di luar negeri? Ada. Atau ini suara ngorok. Pasien yang suka mendengkur, nanti kan ada terapi ngurangin dengkur ya. Itu akan pasiennya disuruh tidur, lalu direkam suara dengkurannya. Siapa yang biasa ngorok? Nggak usah disebut nama. Dika Pak, ngorok dia Pak. Adul, Adrian. Kalau dirasa mengganggu, jangan-jangan ada masalah kesehatan yang kemudian dibawa lah pasien tersebut ke fasilitas kesehatan untuk dianalisis. Jangan-jangan ngoroknya ini sebagai pertanda adanya suatu kondisi masalah kesehatan, ya kan? Atau cuma kecapean saja gitu. Bu Dika Kayaknya parah kalau ngorok Pak. bunyinya itu ya, lantang ya. Jaki itu Bergetar makan satu sapi rumah Pak Pak. kalau ngorok. Satu Jaki. jangan-jangan satu RT semua kan? Oke. Iya bisa jadi Pak. Iya. Jaki kalau ngorok mirip sapi Pak. Nah, ngomong-ngomong bukti apa contoh konkret dari ngorok, jadi suara ngorok bisa disimpan ya Pak sebagai rekam medis bisa. Karena itu tadi ada kasus pasien yang gara-gara gangguan tidur. Kalau ngorok itu sebenarnya ganggu si pasien atau ganggu orang lain? Orang lain Pak. Mengganggu semuanya, Pak. Iya, Pangestu boleh benar. Mengganggu semuanya karena bisa jadi ngoroknya itu berlebih, jadi sebagai pertanda adanya suatu masalah di THT, tenggorokan, hidung, dan telinga ya. Ada gangguan masalah THT yang kemudian kalau tidur itu bunyinya nggak lazim gitu. Ada yang ngoroknya agak unik nggak sih? Nah, silakan cari tahu. Dika Pak. Adul. Ngoroknya kayak ke pencit gitu ya. Oke. Nah, jadi data rekam medis sekali lagi yang semakin banyak, ingat semakin banyak. Makin banyak nggak sih? Setuju nggak? Kalau menurut pengamatan kalian, data rekam medis jadi makin banyak nggak sih? Pak Noto aja tadi udah menyampaikan kalau di tempat saya 3 tera itu sedikit atau banyak media penyimpanannya? Banyak. Sedikit. Banyak. Ya, bagi kalian yang mungkin melihatnya banyak. Padahal sekali produksi CT scan misalkan satu pasien misalkan menghasilkan 2 giga, kalau hari itu ada 5, jangan 50 lah. 20 pasien aja. 20 kali 2 giga berapa? 40 giga. 40. Ya kan? Yuk Iya, kita iya Pak. coba hitung-hitungan. Satu hari pasien itu menghasilkan data rekam medis berupa CT scan itu satu pasien misalkan 2 giga. Hari itu ada 20 pasien. Berarti total ada berapa? 40. 40 giga. Kalau dalam setahun rata-rata 40 giga sehari kali 365 hari. 40 giga. Berapa itu? 14.600 giga.
Berarti berapa? Masih cukup enggak 3 tera? 3 tera tadi berapa? 3 juta. 3.000. Berapa? 3 juta, Pak. Hmm? 3 juta. 3 juta kan? Ya. Iya ya tadi harusnya ya. Oke. Nah, artinya seiring waktu bertambah enggak? Kalau kayak gitu, kalian sebagai perekam medis, analisis data dari data rekam medis apa yang akan kalian usulkan? Kalau dulu kan kita usulkan nambah rak. Kalau sekarang Data penyimpanan, Pak. yes, atau storage ya. Kalau dulu kita usulkan nambah rak. Kalau sekarang tentunya usulkan media storage atau penyimpanan untuk RME, khususnya untuk PACS. Emang di SIM Sansa ada Pak? Ada, database-nya ada. PACS ya. PACS ini kan sistem pengarsifannya ya. Gitu. Ada yang mau penelitian ini? Jadi analisis atau prediksi ya. Analisis. Nah, dulu. Judul penelitiannya nih. Ini sebagai pemicu kalian untuk mulai berpikir. Analisis prediksi atau prediksi langsung aja ya, prediksi aja deh. Boleh lah analisis kebutuhan media penyimpanan RME di unit radiologi RSUD-M. Nanti studi kasusnya misalkan studi kasus prediksi si RME pada alat RME ya pada alat CT scan. CT scan. Jadi nanti yang dianalisis gimana kira-kira? Ya RME-nya, tapi RME khusus. Ada yang mau penelitian ini? Sebenarnya kakak kelas kalian lagi nih penelitian di tempat saya, tapi dia lebih ke kualitatif sih. Jadi lebih misalkan apakah rekam medis elektroniknya di unit radiologi udah jalan atau belum? Kalau udah jalan tantangannya apa aja? Terus kendalanya apa aja kayak gitu. Jadi masih sifatnya masih pendahulu awal ya. Nah, kalau mau dilanjut nanti kalian lebih ke ini nih, penelitian prediksi. Prediksi kebutuhan media penyimpanannya. Ini juga nggak harus di radiologi loh teman-teman. Tapi misalkan kebutuhan di poli anak. Poli anak kebanyakan kira-kira ada hasil USG enggak di sana? Atau hanya hasil teks? Rekam medis di poli anak biasanya dalam bentuk apa? Kalau poli kandungan kira-kira hasil data rekam medis yang terkait dengan gambar atau video terkait apa? Kalau di poli kandungan? USG, Pak. USG. Jadi ibu hamil kan dilakukan USG, dia akan menghasilkan data tentang USG dalam bentuk image, ya kan? Maksudnya gitu. Oke, kembali ke sini dulu nah ini kita akan ngomongin USG nih soalnya. Jadi pengarsipan data rekam medis ya kan semakin banyak tadi ya sampai ini tadi, khususnya di rumah sakit yang ya rumah sakit Melawi termasuk besar atau kecil? Ya setidaknya besar di Melawi lah karena dia tipe paling tinggi kan, kelasnya tertinggi di Melawi. Gitu.
Kalau dibanding Sintang ya tentunya kalah. Kami tipe C gitu kan, tipe C yang masih awal maksudnya. Sama-sama tipe C itu kan macam-macam. Sebagai contoh data rekam medis seperti USG itu singkatan apa teman-teman? Ultrasonic geography. Ultra sonografi. Ya, ultrasonografi. Ini salah satu tools untuk pemindaian juga yang menghasilkan data rekam medis juga. Terus yang kedua, ini bacanya gimana? Elektrokardio. ECG. ECG. CG. ECG. Ada yang Elektrokardiogram. ada yang baca EKG nggak? Ya bisa aja karena kardiografi kan, elektrokardiografi. Ya. Ternyata CT scan itu singkatan apa teman-teman? Computed tomography, Pak. Computed, oke. Berarti teknologi berbasis komputer untuk memindai secara tomografi itu apa sih? Tomografi itu apa? Membungkus ya, menyeluruh. Karena dia kan manusianya dimasukkan holistik apa sih? Dari berbagai arah gitu kan. Computed tomografi. Terus satu lagi tadi teman-teman juga ada yang menyebutkan maksudnya apa ini? Mr. E Medical Record Indonesia atau apa nih? Magnetic resonance imaging. Ada kata-kata imaging berarti ya terkait dengan Gambar. ya gambar tubuh manusia. Jadi metode pengambilan gambar tubuh manusia untuk observasi tapi menggunakan teknologi magnetic resonance. Kayak kalian tahu sonar nggak sih? Resonance. Tahu sonar? Tidak, Pak. Tahu kelelawar? Tahu. Kelelawar kan, Pak? Ya, mungkin bahasa sininya itu ya. Oke lah, enggak apa-apa. Itu kenapa dia bisa terbang malam-malam? Tahu nggak? Dia punya teknologi apa? Batman tuh. Kamuflase. Aduh, kamuflase. Ultrasonik Pak. Ultrasonik. Ada lagi yang lain? Stiansa. Resonance. Ya, resonance tadi. Iya tadi betul ada hubungannya dengan resonan, ada ultrasonik. Jadi dia memiliki teknologi memancarkan gelombang suara. Kemudian gelombang suaranya itu mengenai objek tertentu, nanti objek itu akan memantul ke dirinya, ke si kelelawarnya, terus dia mendeteksi, itu kan detik kan, oh di depan ada sesuatu. Jadi dengan dalam kecepatan tinggi pun dia terbang bisa meliuk-liuk di antara pohon pisang ya. Apa sih kelelawar terbangnya di mana tuh? Di langit, Pak, di langit. Artinya di ya mengudara gitu ya. Apa nama sih? Artinya saya mau ngomong gini, kenapa dia nggak nabrak pohon pisang, nggak nabrak tembok? Kecil kemungkinan walaupun ada kejadian kelelawar nabrak orang dan sebagainya ada kan, tapi kan jarang banget. Artinya dia memiliki sesuatu kemampuan gitu kan pada saat navigasi. Nah, kemampuan navigasi yang canggih. Tentunya Tuhan punya kreasi ya, menciptakan makhluk yang namanya apa tadi kalau bahasa kampungnya sini dia Kelelawar, Pak. nah, ya itulah maksudnya. Nah, teknologi itu ternyata teknologi yang ada di kelelawar itu diadopsi di bidang healthcare atau kesehatan yang kemudian digunakan dalam hal memindai juga. Nanti akan menghasilkan imaging juga. Jadi menggunakan gelombang suara juga, magnetic resonance imaging. Biasanya dicetak di atas kertas kan? Ya, nak. Kalau USG, EKG, CT scan, MRI ini dan ronsen lainnya itu biasanya dicetak nggak? Ada nyamuk ya? Kalau nyamuk punya teknologi apa nih? Kenapa susah ditangkap? Jangan-jangan punya resonansi juga ya? Kurang tahu saya. Oke. Kembali ke data rekam medis. Hal-hal alat-alat medis ini ketika menghasilkan data rekam medis biasanya dicetak dalam bentuk kertas.
dan disimpan dalam bentuk hard copy atau kertas juga yang disimpan di sebuah map. Kalian yang pernah PKL dimanapun pernah, bahkan sampai sekarang kan masih ada kan map-map reka medis. Kalau kita lihat di dalamnya kadang sering menemukan hasil ronsen, hasil USG, hasil media-media alat kesehatan lainnya ya. Nah, tentunya seiring waktu ada metode konsep baru, ada transformasi digital atau perubahan yang kemudian banyak menerapkan media storage atau penyimpanan data. Tentunya ini memerlukan space atau ruangan yang besar atau kecil seiring waktu. Besar. Oke, kalau besar nanti kalau udah penuh bagaimana? Kalau kertas kan dimusnahkan ya. Kalau data digital kayak gini gimana? Ini Dipindahkan, Pak, dipindahkan, Pangestu. Dipindahkan kemana, Pang? ke data yang kosong, Pak. Data yang kosong. Oke, ya logis sih jawabanmu. Artinya nanti kalau misalkan servernya penuh, berarti dari server utama dipindahkan ke komputer lain gitu ya, Pang ya? Oh, Gitu kan? iya, Pak. Nah, itu kalau yang elektronik, benar. Boleh sih. Tapi seiring waktu kan makin penuh ya, makin gede nggak sih? Makin gede, betul. Tempat saya. Makin besar ya, Pak. Kemarin saya ada cerita ya, kalau nggak salah, saya WA di grup kan, saya lagi sedang penyelamatan data gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu benar-benar Iya, Pak. alhamdulillah berhasil menyelamatkan data sebesar 3 giga rekam medis elektronik di salah satu RS, nggak usah disebut rumah sakitnya. Dia itu servernya error. Jadi ngeri nggak tuh kalau rekam medisnya musnah gara-gara komputernya sering listriknya padam. Ternyata komputer servernya loh ya teman-teman, bukan komputer klien, komputer induknya atau otaknya. Ya. Oke, menyimpan semua hard copy data pasien yang tentunya kalau model kertas ya potensi mudah rusak maupun biaya yang mahal untuk mencetak hard copy data rekam medis pasien. Kalau di Samsu, di Sudarso itu berapa rak pengetahuan Samsu? Kan katanya pernah cerita di Samsu. Itu ya Pak, raknya ya Pak ya. Iya, 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 iya. Yang rekam. Kalau rak penyimpanan rawat jalannya kemungkinan ada sekitar 120, Oh, rak rawat inapnya ada 100 pas. banyak ya. Nanti dengan adanya transformasi digital gini akan mengalami perubahan drastis. Ruangan-ruangan rak itu kalau di tempat saya, halo mana nih yang pernah PKL di tempat saya, mana aja nih suaranya nih. Terima kasih sudah bantu migrasi ya kemarin. Apliance, Ayu, Rizky ya. Kemarin kita pindahan kan? Iya, Pak. Kalian ikut kan? Ikut nggak sih? Ikut ya? Ikut, Pak. Di Ya, hari terakhir. Hari terakhir. ya. Jadi teman-teman yang PKL di RSUD Melawi kemarin punya pengalaman mindahin rak yang sudah bertahun-tahun, yang kemudian dalam tanda petik sudah mulai diperalih rekam medis elektronik, jadi enggak dibuang, tetap ditempatkan bertempatnya, tapi fungsinya udah mulai, kalaupun diakses karena untuk melihat histori aja, ya. Jadi sudah nggak ada rak lagi, boleh dibilang begitu. Rekam medisnya akhirnya Nur Samsu, ruangan yang tadi berluas-luas itu bisa nanti untuk hal lain, lebih hemat space-nya, ya kan? Nah, untuk itulah perlu dilakukan transformasi. Apa itu transformasi? Perubahan rekam medis pasien dalam bentuk digital. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas nih yang panjang lebar, ukuran besar, banyak alatnya, ya kan? Selama ini dicetak kertas, ya kan? Lalu ada inovasi yaitu dalam bentuk digital. Ini sebagai salah satu usaha mengatasi permasalahan yang tersebut di atas. Salah satunya adalah dengan adanya DICOM. What is DICOM? Bacanya benar enggak Pak Noto? DICOM. Yo, apa? DICOM ini? Digital Imaging and Communication in Medicine. Pak, Medicine. Oke, salah nggak apa-apa. Yang penting paham konsep. Jadi intinya apa? Intinya apa nih?
gambar digital dan komunikasi Medis. Dalam medis. Dalam medis. dalam bidang Dalam medis, Pak. medis, ya. Jadi skupnya udah jelas, ya. Jadi gambar digital dan komunikasi di sektor bidang medis. Poinnya itu ya. Jadi Dikom apa teman-teman singkatannya? Kalau PACS kan tadi udah tahu. Sekarang ada tambahan lagi, yaitu Dikom. Mana nih Dikomnya tadi? Di bawah ya. Oh ya, ini Dikom. Apa itu Dikom tadi? Dikom. Udah saya tutup. Masa lupa? Digital imaging Digital. Digital imaging Mm-mm. and communication communication on medicine. Communication. Ya. In medicine. medicine. Medicina, gitu kan, medicine. Oke. Nah, jadi poinnya adalah ya tentang teknologi imaging atau teknologi visualisasi dalam bidang komunikasi di bidang kesehatan ya. Imaging and communication. Oke. Dikom adalah standar internasional. Terminologi ini jadi standar internasional untuk mengirimkan, menyimpan, mengambil, mencetak, memproses, dan menampilkan informasi citra medis, pencitraan medis, dan merupakan standar pencitraan medis utama yang diterima di seluruh layanan kesehatan dengan ekstensi .dcm. Kalau ekstensi kalian paham nggak? Kalau Microsoft Word maksudnya, kalau kalian ngetik tulisan itu ekstensinya apa? Misalkan Stikara, nama file Word-nya adalah stikara.docx. Stikara.pptx. Mana yang Word, mana yang format Word, mana yang format PowerPoint? Yang atas Word, Pak. PowerPoint yang PPT. Ya, paham ya konsepnya ya. Nah, kalau format dalam bentuk format imaging kesehatan, ekstensinya .dcm. Misalkan kalian nanti analisis di rekam medis elektronik ada file dengan misalkan pakai bahasa Indonesia boleh nggak Pak? Boleh. Misalkan tulang kepala .dcm. Berarti ini apa? File apa ini? Format file. Ya. Ini adalah Word, Microsoft Word. Kalau yang satunya PowerPoint, PPT kalau teman-teman bilang ya. Oke, kalau ini apa tadi? Dikom, Digital Imaging and Communication in Medicine. Tulang kepala, contohnya apa lagi ya? Kalau yang tadi misalkan torak ya, in English, in medis torak, Dikom, DCM, nah, dan sebagainya. Oke, dengan adanya sistem Dikom ini, pihak rumah sakit akan sangat terbantu untuk mengelola data rekam medis milik pasien mereka. Ya. Berikut adalah hierarki atau tingkatan dalam imaging pencitraan pada DICOM dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Ini istilah-istilah baru lagi. Yang pertama ada istilah study. Mungkin kalian akan sedikit tricky kok kayak pengertian belajar ya. Jadi konsep terminologi study dalam konsep Dikom ini merupakan entitas tertinggi dalam hierarki sistem Dikom.
Ini mewakili serangkaian pemeriksaan yang dilakukan pada pasien dalam satu sesi. Sebuah studi biasanya berisi beberapa sesi series. Ya. Jadi pengambilan pertama, pengambilan kedua, dan seterusnya. Nanti ada tahapan-tahapan. Oke, yang dapat mencakup berbagai jenis gambar medis yang terkait dengan pemeriksaan tersebut. Saya kirim linknya ya kalau teman-teman mau sambil baca di komputer kalian juga. Terus ada terminologi series. Kalau ini yang pertama study, teman-teman setidaknya pernah coba ini ya, coba ngenalin ya. Mungkin hal baru, hal asing gitu. Takutnya gini, kali kelak nanti kalian mendapati di rekam medis ada terminologi study yang sumber datanya adalah dari radiologi. Oh ini kayaknya Pak Noto pernah bilang deh, ini standar DICOM nih yang terkait dengan studi ini adalah merupakan proses rangkaian pemeriksaan, gitu ya. Terus ada terminologi namanya series. Adalah kumpulan gambar medis yang dihasilkan oleh perangkat medis dalam satu pengaturan yang sama. Misalnya satu seri dapat berisi serangkaian gambar, nggak usah dihafal, soalnya ini panjang banget, tapi yang penting kalaupun kalian pernah dengar, terus coba ingat lagi itu, oh ya, ini ada kaitannya dengan radiologi, gitu ya. Kenapa saya bilang nggak harus dihafal? Kalau misalkan kalian jangan maksudnya gini, saya bilang kayak gitu bukan berarti nggak harus dihafal juga sih. Maksudnya yang penting nikmatin aja prosesnya. Untuk hal-hal baru itu kalian coba tangkap gitu loh ya. Kalaupun kemudian dengan hafal yang benar-benar melekat gitu. Yang saya kritisi itu kalau kalian dipaksa menghafal cuman hafal temporer kan ada tuh. Karena dipaksa hanya demi untuk nanti ujian, belajar semalaman, berusaha ngafal, karena capek besok lupa. Nah itu kan temporer. Tapi kalau coba memahami itu malah lebih baik. Oh, study series kalau kaitannya dengan DICOM, kaitannya dengan PACS itu adalah standar-standar yang istilah-istilah yang dikaitkan dengan standar imaging, kan? Nah, serangkaian gambar yang diambil dengan parameter yang sama seperti orientasi, posisi, ada kata-kata posisi. Karena kalau orang yang diperiksa menggunakan CT scan itu biasanya tengadah, miring, atau bagaimana? Ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau pasiennya mungkin mau ambil gambar area tertentu, ya bisa jadi tengadah, tengkurap, atau miring bahkan gitu kan. Posisi anatomi nanti kan. Ada lateral, ada dorsal, ada apa lagi? Frontal, ada ventral, atau protokol pemindaian yang serupa. Sebuah studi dapat terdiri dari beberapa seri. Jadi ini yang tertingginya, nanti di dalam studi ini ada series. Terus ada instan. Ini agak rancu dengan istilah kantor ya. Kalau di kita mungkin gitu sebagian. Tapi di sini adalah terminologi yang merepresentasikan tunggal dari gambar medis satu seri. Misalkan gambar apa ya? Gambar toraks atau dada pasien. Setiap gambar atau data gambar medis dalam satu seri dianggap sebagai instansi. Jadi satu seri bisa memiliki beberapa instansi. Berarti kalau dibikin hierarki gini ya. Studi paling atas, turunannya berarti ini nggak bisa dioret-oret ya. Saya nggak nyiapin itu. Bentar. Turunannya berarti series. Turunannya apa tadi? Instance. Setidaknya begitu. Oke, mana nih?
Ini terminologi-terminologi yang terkait dengan DICOM. Setiap gambar atau data gambar medis dalam satu seri dianggap sebagai instansi. Jadi satu seri bisa memiliki beberapa instansi yang tergantung pada jumlah gambar yang diambil dalam seri tersebut. Yang selanjutnya yang terakhir adalah frame. Berarti frame. Frame. Nah, ini mata kuliah orang radiologi banget. Tapi setidaknya teman-teman takutnya gini, kalau nanti buka rekam medis elektronik yang sumbernya adalah DICOM dari unit radiologi, kalian oh iya, ini kayaknya Pak Noto udah pernah nyampaikan deh tentang ini. Apa itu series, apa itu study, apa itu instan, apa itu frame. Ya. Adalah sebagian dari instansi yang digunakan untuk merepresentasikan gambar medis dalam bentuk frame individual dalam rangkaian gambar medis. Frame digunakan dalam format gambar yang bergerak seperti scene loop tadi ya. Gambar yang saya contohkan tadi bergerak nggak sih? Yang gambar kepala itu bergerak kan? Ya, Pak. Oke. Sebetulnya saya ada buka loh contoh habis ini aja. Tapi bolehlah langsung aja. Mana? Tadi udah saya buka. Nah ini dia. Saya punya aplikasi DICOM tapi yang gratis open source. Ada Pak? Ada. Ini bisa dipakai di rumah sakit nih. Open DICOM Client. Kalian bisa install nanti ini open passwordnya saya lupa pula nih. Mana ya? Open Ortan Explorer. All Studies. Nah, ini otak ya. Di bagian otak dari pasien. Ini contoh semuanya ya, bukan data pasien asli. Ini memang untuk sebetulnya untuk pembelajaran orang-orang radiografer. Nah, di dalamnya ini data-data nggak ada nama pasiennya, tapi kayak inisial aja. Kita lihat. Nah, ini DICOM. Misalkan kita ambil salah satu yang bisa dibuka. Ini series-series nih. Ada series, ada instan, ada ini coba ya. Oh, ini kayaknya nggak bisa dibuka ya. So, ini soalnya tadi saya baru install nih. Kemarin ini aja yang sudah berhasil saya install. Terus saya videokan buat bahan ngajar juga sih. Mana tadi? Perasaan tadi udah ada ya. Itu adalah ini nih. Nah ini tadi ya yang keni atau dengkul. Ini hasil frame-frame yang dibagi jadi 4 ya. Dimana setiap frame ini nanti di dalamnya ada series-series, ada instan. Kalau dikumpulkan jadi kayak film, bisa bergerak. Ini saya install di komputer saya, pakai Hortansi, dia gratis. Disingkat kenik ya. KNII in X, area tertentu. Ini sebenarnya nih. Oke. Nah, itu gambar-gambar yang bergerak tadi namanya istilahnya scene loop ya. Oke. Terus ada, ntar saya matikan dulu, dia bunyi terus. Mana tadi? Oke, scene loop. Dalam ekokardiografi atau studi angiografi, ekokardiografi berarti apa nih? Jantung ya, di sini ada kata-kata jantung kardiografi. Jadi untuk menggambarkan kondisi jantung menggunakan eh, teknologi suara juga nih, echo. Ya, terus dan studi angiografi. Angiografi tahu nggak? Angiografi ini pembuluh ya. Angiografi itu untuk pemeriksaan, saya tulis saja deh. Tambahan, oh yang di atas tadi. Endoskopi, angiografi. Jadi ini untuk imaging
pencitraan pada area pembuluh darah. Pada pembuluh darah aja. Pembuluh darah. Angio itu pembuluh darah. Pembuluh darah. Oke. Sip. Nah, kalau echokardio berarti ini echo ini berarti teknologinya grafi untuk imaging atau pencitraan untuk jantung. Oke. Tujuan dari sistem DECOM adalah apa? Yaitu untuk membantu pihak rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kalau DECOM ini di klinik ada nggak ya? Ada, tapi ya tergantung kliniknya sih. Untuk mengelola data rekam medis milik pasien mereka secara digital. Digital, teman-teman. Ya, tanpa memerlukan ruangan yang besar, ya, dan biaya yang mahal. Mahal ini sebenarnya relatif, ya enggak? Lebih baik mahal di awal atau murah di awal, tapi terus-terusan beli terus. Jadi gimana? Konsepnya gimana sih, Pak? Lebih baik mahal di Lebih awal, baik mahal di awal sih, Pak. tapi hemat kemudian, ya. Yang dicari gitu kayak Yohanes ya. Hemat kertas, hemat efisiensi waktu karena jadi lebih cepat. Mungkin kalau kertas lebih murah secara item, murah di awal kan, tapi lama-lama banyak juga kan. Terus mengaturnya juga perlu SDM banyak. Kalau sudah menggunakan elektronik digital, SDM-nya mungkin terbatas, nggak harus terlalu banyak, tapi tenaga yang lihai seperti kalian. Kalian kira-kira melek teknologi nggak nih? Literasi digitalnya bagus enggak kalian? Jadi kalau ditanya Dikom tahu ya, apa itu Dikom? Dicom tulisannya. Apa itu Dicom? Tahu. Apa? Oh yo. Imaging and Communication in Medicine. Oke, diingat ya Dea dan teman-teman. Kalau PACS tadi? Archiving and Communication System. Jadi perbedaan dari keduanya apa? Kayaknya Kalau boleh dibilang yang paling luas PACS atau Dikom? Atau sebaliknya? Dikom yang luas sih, Pak. Yang luas Dikom ya? Enggak kebalik. Yang luas sebenarnya PACS kayaknya, Pak. Iya, PACS itu istilah lebih general. Sedangkan Dikom ini spesifik, ada terminologi medisnya kan? Itu. Sebetulnya PACS ini istilah yang kan dia picturing archiving ya bacanya. Picture archiving and communication system. Ya kan? Jadi sistem komunikasi dan pengarsipan gambar. Kan tidak hanya di bidang kesehatan kalau kayak gitu teknologi itu. Bisa jadi nanti dia di bidang perfilman karena untuk nggak usah perfilman, kayak perpustakaan juga ada loh PACS. PACS yang digunakan di perpustakaan kayak foto-foto film zaman dahulu kan, foto-foto Sintang zaman dulu itu digitalisasikan gitu. Nah, tapi PACS yang di bidang kesehatan lebih spesifiknya terminologi konsepnya disebut DICOM, Digital Imaging Communication Medicine, spesifik pada in medicine ya. Gitu. Kalau PACS itu istilah general yang menggambarkan tentang sistem komunikasi dan pengarsifan gambar. Ya. Ini adalah untuk membantu pihak rumah sakit untuk mengelola data rekam medis milik pasien yang pasien mereka yang secara digital tanpa memerlukan ruangan yang besar dan biaya yang mahal. Ya, begitulah untuk sistem Dikom. Dan standar Dikom ini nanti apakah dikirim ke Satu Sehat? Ya, saya akan tunjukkan, tapi yang sifatnya sandbox aja. Kita lihat yang sandbox. Ini punya yang sandbox. Nah nih, nanti data rekam medis elektroniknya itu di setiap vaskes itu akan dikirim ke Kemenkes melalui platform Satu Sehat yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Di sini ada namanya mana tadi?
episode care, diagnosis report. Oh, belum masuk di sini ya. Kalau di Simer Sansa malah sudah ada. Dia masuknya ke ini Ninding, apa namanya, pengambilan. Kalau spesimen ini lab, kalau diagnostic report ini ya ya. Oh ini nih, sorry. Imaging study. Jadi data tentang imaging atau gambar atau video itu juga nanti dikoneksikan atau dibridgingkan atau dikomunikasikan dengan platform Satu Sehat. Di mana Satu Sehat itu adalah konsep pertukaran data secara nasional di Indonesia dalam hal rekam medis elektronik ya, antar vaskes. Kemarin yang wajib menggunakan Satu Sehat, ingat siapa saja selain rumah sakit? Klinik, klinik, puskesmas, terus praktek mandiri, praktek mandiri, terus iya betul. praktek Apalagi? dokter mandiri juga, Pak. Betul. Bidan praktek pakai enggak? Wajib enggak? Iya, bidan praktek juga, Pak. Ya, intinya adalah tenaga kesehatan yang praktek mandiri wajib terhubung dengan Satu Sehat. Kalau apotik wajib terhubung enggak? Yang toko obat, apotik? Apotik iya juga, ya. Oke. Mana lagi? Ya, kalau di kom ini aja sih batasannya di Satu Sehat nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa baca sendiri, linknya udah saya bagikan ya. Oke, materi PCS sama ini pengenalan-pengenalan aja. Terus yang terakhir adalah INASIBG. INASIBG ini adalah topik lain sebenarnya. Kalau PCS sama di kom ini satu konteks. INASIBG saya kenalkan secara ini aja. Nanti prakteknya pas sesi tatap muka ya, karena ada aplikasi khususnya. Jadi konsep dasar dari INASIBG ini adalah kita kunjungi websitenya Kemenkes saja. INASIBG. Apa sih ini INASIBG? Dia juga ternyata adalah singkatan. Kira-kira ini singkatan apa teman-teman? Ini ada hubungannya dengan aplikasi juga. Indonesian Case Based Group. Iya, oke. Aduh, INASIBG adalah singkatan dari, diturunkan aja deh biar enak. Inanya ini adalah maksudnya Indonesian. Ini kenapa hurufnya jadi nggak mau sih? Indonesian Case Based Group. Pengelompokan berdasarkan kasus, bahasa gampangnya gitu. Dalam hal ini yang diterapkan di Indonesia. Apa itu yang di kasus apa? Ya kan? Kasus-kasus kesehatan. Untuk apa? Untuk pembiayaan, bentuk kendali biaya dan kendali mutu. Jadi kasus-kasus kesehatan dalam hal ini, kasus kelompok penyakit apa, nanti biaya kendali biayanya berapa, harga paketnya berapa. Itu ya saya pakai pendekatan supaya kalian langsung nyambung aja. Jadi penyakit hipertensi dengan coding I10 beda dengan nanti I11. Tarifnya nanti dikelompokkan dengan tingkat keparahan, ada tingkat sedang, ringan, sedang, berat, itu paketnya beda. Jadi untuk kendali biaya dan kendali mutu. Nanti ada kendali biaya, kendali mutu. Tentang apa? Mutu kesehatan, biaya apa? Biaya kesehatan. Jadi di sini ini di Kemenkes ini ada konsep namanya INASIBG. Jadi kalau kita ke websitenya Kemenkes, kita akan mendapatkan gambar, kok nggak ada muncul teksnya hari ini? Oke, di news ya. Jadi dia ini adalah aplikasi ini launching pada tahun 2016 ya.
merupakan aplikasi yang digunakan untuk. Nah, jadi memang langsung pengertiannya langsung pada fungsinya. Untuk apa? Melakukan proses klaim. Klaim apa? Klaim pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan kesehatan. Di mana? Di fasilitas kesehatan, rujukan tingkat lanjut. Yang perlu teman-teman ketahui adalah vaskes tingkat lanjut itu siapa? Puskesmas, dokter praktek, klinik, atau siapa? Rumah sakit. Ada dua terminologi yaitu saya geser ya. Ada dua terminologi, yang satu FKTP, ada FKTL. Kalau kekhususan dari aplikasi INA-CBG ini, nama lainnya juga iklaim ya. Nama iklaim INA-CBG lengkapnya. Ternyata adalah ini dia. Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Kalau yang FKTP, contohnya adalah, contoh dari FKTP adalah puskesmas. Berarti P-nya adalah pertama. Ya. Nah, yang sedang kita fokuskan adalah FKTL. Jadi aplikasi ini hanya dipakai di mana? Kalau ini kan FKTP contohnya puskesmas. Klinik, dokter praktek. Tuh contohnya. Jadi kalau FKTL sebagai pengguna dari aplikasi pengklaiman ini, siapa ini? Rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Tidak ada lain. Rumah sakit. Pokoknya yang di rumah sakit dia pakai aplikasi INA-CBG. Jadi kita bacakan lagi. Jadi aplikasi ini di launching pada Oktober 2016 dengan nama lengkapnya iklaim INA-CBG versi 5. Sekarang udah versi 5.8 ya. Ya. Oke, kita body batasin, kita mau fokus ke hal bawahnya. Ya, jadi untuk dipakai oleh rumah sakit saja. Puskesmas nggak pakai ini. Jadi teman-teman kalau PKL Puskesmas nggak bakalan ketemu aplikasi iklaim ini. Ya. Apa tadi? Untuk di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan peserta jaminan kesehatan CKN. Jadi ada program CKN kan? Apa itu CKN? Apa itu CKN? Jaminan Kesehatan nasional. Lembaga yang mengelolanya disebut BPJS. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS apa? Beda soalnya. BPJS Kesehatan. Beda ya. Ada kan ada BPJS Ketenagakerjaan, itu beda. Nah, yang sedang kita fokuskan untuk INA-CBG ini hanya untuk BPJS Kesehatan. Ini beda. Ini bukan. Kita hapus. Oke. Jadi BPJS itu singkatan apa sih? Badan. Ada yang tahu nggak? Kan kalian sering pakai. Penyelenggara Badan jaminan penyelenggara jaminan sosial. jaminan sosial. Dalam hal ini Jaminan sosial. bentuknya adalah pelayanan kesehatan ya. Sektornya adalah pelayanan kesehatan. Jaminan sosialnya itu dalam bentuk sektor kesehatan. Oke. Nah, ini pertama kali diundangkan untuk mendukung implementasi perlakuan Permenkes nomor 52 tahun 2016 tentang standar. Nilainya saya bagikan ke chat biar teman-teman bisa. Mana nih chat saya? Oke. Akses.
Aplikasi tersebut mendukung implementasi berlakuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam pelayanan jaminan kesehatan nasional, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang perubahan PMK 52 Tahun 2016. Kalian kalau membaca undang-undang itu agak gimana? Tricky enggak sih? Kalau yang suka hukum mungkin suka. Ada nggak yang cita-cita dulu pengen jadi sarjana hukum atau bidang hukum? Ada, Pak. Betul, Pak. Harus pandai komunikasi, mengingat aturan, terus analoginya bagus, ya kan? Nah, ini tampilan aplikasinya. Mungkin sebelum berakhir pertemuan sampai jam 2 aja ya. Soalnya ada kegiatan kantor lagi. Aplikasi iklan merupakan pengembangan, nanti prakteknya di sesi pas tatap muka aja enggak apa-apa. Karena saya siapin servernya dulu. Aplikasi iklan merupakan pengembangan baru dari aplikasi Inna CBG yang versi sebelumnya yaitu 5.1. Ya, nggak usah dihafal seri ini karena dia berkembang terus, ada update terus tiap tahun. Ya. Yang penting poinnya adalah teman-teman tahu apa itu aplikasi iklan. Fungsinya ini ya. Untuk apa? Proses klaim pelayanan kesehatan. Hanya dilakukan di mana? Di Puskesmas pakai ini enggak? Enggak ya. Ini hanya di FKRTL. Singkatan dari FKRTL tadi apa? Ini kurang R. Fasilitas. Rujukan. Oke, ini juga kurang R kayaknya ini. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama. Aplikasi sebelumnya di ini namanya aja, ini tampilannya. Terus pada aplikasi iklan ini rumah sakit diwajibkan, wajib teman-teman. Jadi kalau yang praktek di RSUD Melayu udah pernah pakai kemarin? Mana nih yang lain nih yang Sudah, Pak. nah, malah banyak bantu ya kalian menggunakan aplikasi ini seperti itu. Diwajibkan untuk mengirimkan juga data individual pelayanan ke pusat data Kementerian Kesehatan yang selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk proses monitoring dan evaluasi serta untuk kepentingan lainnya. Proses pengiriman data dapat dilakukan untuk dengan beberapa cara, diantaranya menggunakan aplikasi dan non aplikasi. Ada yang manual, ada yang karena memang di Indonesia kan beragam ya, ada yang sudah ada internetnya, ada yang belum. Ini data flow-nya atau alur dari datanya. Apa manfaat rumah sakit apabila mengirimkan data individual claim? Kementerian Kesehatan akan memiliki data seluruh rumah sakit, termasuk data yang tidak lolos verifikasi. Dengan mengirim data klaim secara rutin, rumah sakit akan memiliki backup data yang berada di Kementerian Kesehatan. Isinya sebetulnya rekomendasi elektronik juga di dalamnya. Tapi lebih dari itu sih, karena dia ada kendali mutu, berarti kaitannya dengan rekam RME. RME berarti kan medis, kalau kendali biaya berarti kaitannya dengan keuangan. Nah, oke. Nah, ini di Kementerian Kesehatannya. Nanti di sana ada coding-codingnya ya, ada kasus mata, jiwa, urologi. Jadi teman-teman belajar coding ini digunakan di aplikasi ini nantinya. Nanti ada penyebab coding error. Kalau teman-teman ilmu codingnya lemah ya bisa jadi error. Ya. Ada 5 jenis kejahatan ya. Fraud ini kejahatan tentang penipuan lah ya. Kalau di Amerika, bagaimana di Indonesia? Ada istilah, ada nggak yang orang rekam medis bisa korupsi enggak? Bisa. Dalam bentuk sektor rekam medis ya, jangan enggak hanya uang, enggak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kemampuan digunakan untuk menguntungkan rumah sakitnya misalkan. Misalkan orang rekam medis mengkodingnya itu mengkoding palsu demi untuk
biaya klaimnya tinggi. Asuransi kan ini konsepnya kan, walaupun semi sosial sih. Jadi kalian nanti main di coding demi untuk nilai klaimnya tinggi. Itu kejahatan. Kalau dibaca sebetulnya ada berapa kejahatan nih? Upcoding, cloning, phantom billing, kalau yang upcoding yang tadi ya, yang saya sebutkan di awal, inflated hospital bill atau peningkatan biaya ini, terus service unbending atau pemberian tindakan yang tidak perlu, self referral atau kayak ngasih tips. Apakah kalian pernah nyogok? Nah, kalian berobat lalu nyogok tenaga kesehatannya untuk dapat pelayanan lebih misal. Self referral itu kayak ini apa sih namanya? Endorse. Repeat billing berarti pembiayaan double. Lama rawatnya dipercepat atau dicepat pulangkan. Terus mengubah data atau mengubah data kamar demi untuk meningkatkan klaim. Klaim ini kayak apa ya? Rata-rata rawatnya, terus memasukkan kode yang salah. Ini kayak kode tindakan misalkan, membatalkan layanan, terus tidak ada manfaat medis yang diberikan, tapi untuk klaim kayak apa ya? Fiktif lah, pelayanan fiktif ya. Terus standard of care ini kayak kalau di Indonesia jarang ya. Treatment yang tidak perlu. Kalau kita Indonesia kan juga Pak. Nah ini. Upcoding biasanya mengajukan klaim untuk layanan yang lebih parah daripada layanan sebenarnya. Ini main mata ya. Contohnya sakitnya apa, dibilangnya apa, demi untuk klaimnya tinggi. Codingnya dimainkan. Nah ini orang rekam medis bisa punya kejahatan di sini. Kalau ini menduplikasi, cloning. Phantom billing ini tagihan palsu ya. Kalian kalau berobat bayar umum dicek enggak tagihannya? Jangan-jangan kasirnya salah. Dicek enggak sebelum itu bayar? Misalkan biayanya 10 juta. 10 juta itu untuk apa aja? Kalian bisa lihat enggak rinciannya? Harusnya bisa. Itu hak kalian, hak pasien. Ya. Linknya saya udah kirim ya tadi ya kalau mau baca-baca. Oke, Saki Alan. Tadi udah dikirim. Ada yang mau tanyakan? Ini CBG aplikasinya seperti apa? Coba saya buka. Semoga server saya hidup. IP-nya berapa ya hari ini? Cung, IP berapa? Kalau enggak saya nanti instalkan di server saya, kirim jarak jauh ya untuk latihan. Oke, belum hidup. Yang penting hari ini paham konsepnya aja dulu, bahwasanya INSIBG ini tampilannya seperti ini, nanti loginnya, nanti di dalamnya ada rekam medis elektronik, ada biaya, karena tadi kan memang untuk kendali biaya, kendali mutu, di mana mutunya ya terkait dengan rekam medis. Kalau ngomong rekam medis pasti di dalamnya ada coding, ya nak? Gitu, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pas 2 jam kurang lebih hari ini. Kalau mau saya tanyakan apa itu PACS tadi? Apa itu PACS? Sure. Picture archive and Picture archiving and communication. Archiving bacanya. Bacanya archiving, archiving and communication system. Ya. Kalau TICOM tadi apa?
Digital Imaging and Communication on Medicine. Oke, apa bedanya PACS dengan DICOM? Itu beda atau sama sih? Beda sih Pak seharusnya. Seharusnya. Ya menurutmu apa? Dea. Kan ini sistem komunikasi dan arsip gambar. Sistem PACS ini bisa berada di mana saja? Apakah hanya di rumah sakit? Enggak, kalau nggak salah. Iya atau enggak? Enggak, ya kan? Nah, ketika nanti sudah di rumah sakit, skupnya lebih spesifik, yaitu pertukaran datanya namanya DICOM. karena ada kekhususan wilayahnya in Medicine. medicine. Ya. Medicine. Ya. Walaupun dalam konteks ini PACS yang diartikan ini in healthcare facilities. Kalau di fasilitas kesehatan digunakan untuk apa aja? Setidaknya 3 hal. Apa aja tadi? Store, menyimpan, Nyimpan, terus menyimpan, mengatur, mengelola, mengelola. Apanya yang dikelola? data, Data apa? Data apa? Data apa nih yang dikelola? Ya data medis ya kan? Dalam bentuk apa? Datanya dalam bentuk apa? Kalau ngomongin PACS, apakah dalam bentuk suara? Dalam bentuk suara, gambar, video juga bisa, Pak. Multimedia lah ya. Walaupun pengertiannya picture, tapi sebetulnya pengembangannya lebih luas sih. Oke, terus apalagi tadi format dari DICOM apa tadi? Format file-file yang terkait dengan DICOM? Formatnya apa? Kalau Word kan DOCX. Kalau PowerPoint kan PPTX. Kalau DICOM? Formatnya? Titik DCM. Ya, ini udah orang saya tunjukin kok. Ya, DCM. Dalam konsep DICOM itu ada 3 atau 4 tahapan urutan. Yang tertinggi disebut study. Yang kedua series, instant, frame. Ini gambar terkecil ya. Terus materi terakhir yaitu apa itu INSBG tadi? Pengertian sederhananya? Case based group. Ya, singkatannya adalah kaitannya dengan Indonesian Case Based Group. Nanti nama panjangnya adalah ICLAIM. Saya belum tuliskan rupanya tadi. Aplikasinya namanya ICLAIM. Ya, salah tulis terus. INSBG. Jangan ada gini, udah gini aja. Electronic claim kaitannya dengan untuk kendali biaya, kendali mutu. Di mana di dalamnya nanti ada data rekam medis juga, ada data keuangan juga ada. Ya. Untuk aplikasi e-claim ini dipakai di mana? Rumah sakit. Hanya di rumah sakit ya. Karena kalau di tingkat pertama ini beda lagi. Terus INSBG ini sebetulnya untuk mendukung kegiatan nama programnya apa? Apa itu CKN? Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, yang mengelola CKN namanya lembaganya apa? BPJS. BPJS apa? BPJS Kesehatan. Kekhususannya adalah sektor kesehatan ya, secara umum. Dia universal coverage, makanya ada namanya universal coverage. Semua manusia di Indonesia wajib pakai BPJS, memiliki BPJS gitu konsepnya. Gotong royong dia. Semua dipaksa iuran lah. Berlaku umum, berlaku massa, berlaku banyak, berlaku untuk semua. Iya. Oke, mungkin itu prakteknya di sesi berikutnya karena saya batasin sampai jam 2 saja. Ini catatannya nanti jadi bahan untuk review materi. Saya nanti bikin materi, tapi saya kirim belakangan. Kalau langsung teks di PPT itu monoton, saya nggak suka. Makanya saya biasa langsung ngalirkan apa yang di otak saya.
terus cari referensi yang valid, saya tunjukin ke kalian, saya ajak diskusi langsung dengan kalian. Gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, saya stop share screen. Masya Allah, Is. Udah nggak?